Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan pembacaan firman akan diambil dari kitab Roma, pasalnya yang ketiga, ayat 21 sampai 26. Roma 3, ayat 21 sampai 26. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami datang pagi hari ini dengan segala kerendahan hati. Kami ingin mendengar kebenaran firman-Mu. Di pagi hari ini mungkin sebagian dari kami datang dengan penuh keyakinan. Tapi mungkin sebagian dari kami datang dengan keraguan akan kasih-Mu, akan kebaikan-Mu. Kami berdoa Bapa di pagi hari ini, kebenaran firman-Mu lah yang memberikan satu penghiburan, satu kekuatan dan suatu pengharapan baru yang bisa melihat Engkau sebagai Bapa yang begitu mengasihi setiap kami di dalam Tuhan Yesus. Bantu hamba-Mu yang penuh terbatas ini agar kebenaran firman-Mu dapat berbicara dengan benar dan nyata dalam kehidupan setiap kami. Amin. Shalom, selamat pagi sekali lagi. Bapak Ibu, saudara sekalian, minggu lalu kita sudah membahas seperti yang tadi Fania telah jelaskan tentang sola pertama yaitu sola scriptura. Nah, di pagi hari ini saya mengajak kita untuk melanjutkan melihat pilar kedua dari penekanan di masa reformasi yang sering kali disebut sebagai sola fide. Nah, apa itu sola fide? Bahasanya sepertinya serem gitu ya, tidak bisa dimengerti. Sebenarnya Bapak Ibu, sola fide itu hanya bahasa Latin dari faith alone dalam bahasa Inggris, atau bahasa Indonesianya iman semata, iman saja, atau percaya saja. Kata fide, kata faith, kata iman, kata percaya itu adalah kata yang sama. Jadi orang beriman adalah orang yang percaya. Nah, saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang frase sola fide ini, tidak mungkin kita tidak berbicara tentang satu tokoh yang bernama Martin Luther. Luther bisa dikatakan sebagai tokoh paling berpengaruh di masa reformasi. Dan dia sendiri pernah berkata, perhatikan satu hal yang sangat menarik. Luther berkata, berdiri atau runtuhnya sebuah gereja bergantung pada artikel kepercayaan sola fide ini. Satu klaim yang luar biasa Bapak Ibu. Sebegitu pentingnya kita memahami sola fide dengan benar, sehingga itu menentukan apakah sebuah gereja akan berdiri atau runtuh. Mengapa Luther bisa berkata seperti itu? Karena Bapak Ibu, Luther sendiri di dalam kisah hidupnya, ia benar-benar mengalami apa artinya dibenarkan oleh iman. Nah, apa sebenarnya makna dari sola fide ini? Kalau kita berpikir tentang perkataan ya, frase percaya saja, mungkin ada di pikiran kita seperti ini. Sola fide, percaya saja, iman saja. Mungkin itu berarti kita harus mengisi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang positif.
Supaya kita bisa percaya dan yakin kalau kita benar-benar percaya, pasti akan terjadi. Kekuatan pikiran, kalau saya percaya benar-benar, Tuhan akan mengabulkannya. Apakah itu saudara, arti dari sola fide? Atau mungkin sebagian dari kita berpikir, sola fide percaya saja itu berarti gak perlu tahu terlalu banyak. Pusing, yang penting percaya saja. Tuhan ngerti kok. Apakah itu maksud sola fide saudara? Saudara sekalian, slogan sola fide ini ketika didengungkan di masa reformasi, bukanlah sedang berbicara tentang kedua hal tersebut. Tapi sedang berbicara tentang satu hal yang sangat spesifik mengenai apa? Peran iman dan kepercayaan kita terhadap keselamatan manusia. Suatu keyakinan bahwa keselamatan manusia hanya bisa terjadi ketika seseorang dibenarkan oleh iman percayanya. Bukan oleh perbuatan baik, bukan oleh status keanggotaan gereja mereka, dibaptis atau tidak. Bukan tentang relasi mereka. Tapi suatu keyakinan bahwa pembenaran terjadi karena iman semata. Dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai justification by faith alone. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, di pagi hari ini sebelum kita mencoba menelusuri apa makna dari sola fide ini, kita harus pertama-tama menanyakan terlebih dahulu bagaimana seseorang bisa, seorang manusia seperti saudara dan saya bisa dinyatakan benar di hadapan Tuhan sebelum kita mencoba menjawab apa peran iman percaya di dalamnya. Dan pergumulan atas kedua pertanyaan ini saudara adalah titik awal dari suatu perubahan diri seorang Martin Luther. Perubahan itu terjadi ketika Luther mengerti kebenaran firman Tuhan, khususnya dari perikop Alkitab yang tadi baru saja dibacakan oleh lektor. Dari Roma pasal ketiga ayat 21 sampai 26. Bahkan Luther berkata bagian Alkitab tersebut adalah titik utama dari keseluruhan surat Roma, bahkan keseluruhan isi Alkitab. Titik utamanya kita temukan ketika kita mengerti Roma 3 ayat 21 sampai 26. Nah, sedikit latar belakang ketika kita mengenal nama Martin Luther. Kita sering hanya mengenal dia sebagai seorang tokoh reformasi. Seorang pencetus mungkin sola fide ini. Tapi banyak dari kita yang mungkin tidak tahu apa sih kisah masa lalu dari Martin Luther. Saya akan ceritakan sedikit. Martin Luther lahir di keluarga yang cukup berada di Jerman di abad ke-15. Nah, seperti layaknya bapak-bapak zaman itu ya, impiannya adalah anaknya Luther ini bisa sekolah baik-baik. Satu hari impian papanya adalah Luther menjadi seorang pengacara. Pengacara yang sukses supaya apa? Hidupnya nyaman dan memiliki masa depan yang pasti. Namun ironisnya Bapak Ibu, sepanjang masa mudanya Luther terus bergumul dengan yang namanya kepastian. Bukan kepastian akan masa depannya, tapi kepastian akan keselamatannya di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena Luther sadar, saya ini orang berdosa. Saya ini terus melakukan kesalahan dalam kehidupan ini. Bagaimana mungkin Tuhan bisa menyelamatkan saya? Bapak Ibu, suatu hari sesuatu luar biasa terjadi. Luther di dalam proses mau mendaftar ya menjadi seorang pengacara di satu universitas, dia terjebak dalam sebuah badai yang begitu besar. Hujan yang begitu deras dan dia mendengar bunyi guntur yang begitu keras menyambar dekat di tempat dia berada. Luther begitu takut sehingga ia memutuskan dia tidak mau sekolah pengacara. Dia memutuskan untuk menjadi seorang biarawan. Biarawan Agustinus di Jerman pada saat itu. Untuk apa? Karena Luther ingin sekali mendapatkan kepastian.
Kalau saya meninggalkan pekerjaan duniawi ini dan saya memfokuskan hidup setiap harinya, membaca Alkitab, melakukan ritual-ritual keagamaan, pengakuan dosa, penyesalan, pasti aku akan mendapatkan kepastian keselamatan itu. Namun, perasaan khawatir itu tidak kunjung pergi. Keraguan itu terus-menerus datang. Bahkan konon dikatakan satu hari Luther baru saja melakukan pengakuan dosa di bilik itu ya. Lalu 5 menit kemudian dalam perjalanannya pulang ke asramanya, dia merasa dia berpikir yang nggak benar. Lalu dia cepat-cepat balik lagi ke bilik pengakuan itu. Karena ia ingin mendapatkan kepastian bahwa seluruh dosanya akan diampuni. Pernahkah kita berpikir seperti itu, saudara? Mungkin pernah ya. Begitu juga dengan Luther, setiap harinya. Hingga suatu saat sesuatu terjadi, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ketika Luther matanya dibukakan, dia mengerti apa yang Paulus katakan di surat Roma mengenai apa artinya dibenarkan oleh Tuhan. Luther mendapatkan satu pencerahan yang begitu luar biasa yang mengubah seluruh pemikiran dan hidupnya sejak pada hari itu. Hingga sampai sekarang kita kenal dia sebagai seorang reformator gereja. Apa yang ditemukan Luther pada saat itu? Bapak Ibu bisa kita rangkum menjadi 2 kata, sola fide. Di khotbah pagi hari ini melalui bagian Alkitab yang sama yang dibaca oleh Luther lebih dari 500 tahun yang lalu, saya mengajak kita membuka Alkitab kita. Mari kita coba telusuri apa sebenarnya keindahan dari sola fide ini. Melalui jawaban atas 2 pertanyaan ini. Bagaimana seseorang dibenarkan di hadapan Tuhan dan lalu apa peran iman percaya kita di dalamnya. Poin pertama, mari kita buka Alkitab. Yang bawa Alkitab boleh dibuka ke Roma pasal 3, 21-26. Saya mengajak kita untuk melihat 3 hal penting yang bisa membantu kita menjawab pertanyaan pertama ini. Bagaimana seseorang dinyatakan benar di hadapan Tuhan? Hal pertama saudara yang harus kita pahami adalah sebenarnya apa sih status manusia di hadapan Tuhan? Bagaimana Tuhan memandang manusia? Di tahun 2021 di masa pandemi di Amerika dilakukan suatu survei besar yang menanyakan pertanyaan ini kepada orang-orang Amerika. Menurut kalian, apakah manusia itu pada dasarnya baik? Coba pikirkan pertanyaan ini saudara. Menurut kalian, apakah manusia itu pada dasarnya baik? Nah, hasil survei sangat menarik saudara. 81% dari responden berkata, yes, manusia itu pada dasarnya baik. Bayangkan saudara, 8 dari 10 berpikir, kalau kita ini pada dasarnya adalah orang baik semua. Dan yang menarik adalah setengah dari responden percaya mereka lebih baik dari rata-rata. Lebih baik daripada orang-orang di sebelahnya. Benarkah saudara? Saya rasa kalau survei ini dilakukan di gereja ini atau mungkin di Indonesia, jawabannya mungkin juga tidak terlalu berbeda. Kita mungkin akan berkata, ya benar saya nggak terlalu sempurna orangnya, saya nggak perfect lah. Tapi nggak jelek-jelek amat kok. Saya lebih baik dari tetangga saya yang jam 5 pagi udah main musik kenceng banget gitu. Saya nggak sejahat orang itu yang korupsi. Saya tidak separah teman-teman saya dan lain sebagainya. Saya pada dasarnya baik, tapi lingkungan saja yang bikin saya nggak baik. Orang tua yang bikin saya nggak baik dan lain sebagainya. Benarkah itu saudara? Perhatikan apa yang Alkitab katakan di ayat 23. Sebab tidak ada perbedaan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Secara berbeda dengan apa yang dipikirkan orang dunia ini, Alkitab berkata bahwa semua manusia
termasuk saya, termasuk saudara, setiap dari kita adalah orang yang berdosa. Kita tidak terlahir netral seperti kertas kosong yang dicoret-coret oleh lingkungan kita. Kita terlahir di dalam dosa. Kita berpotensi untuk berdosa. Dan kita telah berdosa. Saudara, kalau kita mau jujur dengan diri sendiri. Kita telah berdosa di dalam ucapan kita. Kita telah berdosa di dalam pemikiran kita. Kita berdosa dalam perilaku kita. Baik yang kelihatan oleh orang sekitar kita. Atau yang kita lakukan diam-diam. Di dalam keheningan hidup kita sendiri. Alkitab dengan jujur menyatakan kepada setiap kita bahwa sejak manusia pertama Adam dan Hawa berdosa, seluruh umat manusia terlahir di dalam dosa dan hidup di dalam dosa. Apa buktinya saudara? Alkitab berkata kematian datang setelah dosa. Dan hingga pada hari ini setiap manusia mati. Sebagai bukti dari asosiasi keterikatan kita dengan dosa. Kenapa? Karena esensi dari dosa adalah penolakan dari Allah sumber kehidupan itu. Lalu apa yang terjadi dengan manusia berdosa? Apakah akhir hidup kita adalah kematian begitu saja, hilang seperti debu? Tidak, saudara. Alkitab juga berkata, ada akibat dari dosa, yaitu penghakiman. Dalam kehidupan ini saya yakin setiap dari kita setuju dengan saya, kalau setiap tindakan itu ada konsekuensinya. Baik secara langsung ataupun tidak langsung. Serta begitu juga dengan kehidupan manusia di hadapan Tuhan. Alkitab berkata di Ibrani 9 ayat 27, manusia ditetapkan untuk mati sekali saja dan sesudah itu hilang dan lenyap. Bukan. Sesudah itu dihakimi. Suatu hari kelak setiap dari kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Saudara mungkin berpikir, mengapa sih Tuhan harus menghakimi saya? Kenapa sih dia nggak biarin aja? Atau abaikan saja? Apa yang terjadi dalam kehidupan ini? Jawabannya saudara, karena Allah kita adalah Allah yang adil dan kudus. Saudara dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita melihat seseorang melakukan sesuatu, tapi nggak mendapatkan konsekuensi yang pantas, pasti ada perasaan gelisah atau tidak puas di dalamnya. Khususnya apabila sesuatu yang buruk dilakukan oleh seseorang dan kita melihat kok nggak ada konsekuensinya. Belakangan ini tragedi besar terjadi di Indonesia. Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan di Malang. Saudara kita bisa mengikuti laporannya dan apa yang terjadi? Kita bisa melihat para korban menyerukan apa? Usut tuntas. Di mana keadilan? Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Mengapa kita berseru seperti itu, saudara? Karena Tuhan menanamkan di dalam diri setiap kita sense of justice. Suatu bibit keadilan itu, suatu naluri dasar akan pentingnya keadilan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Allah yang adil. Dan penghakiman akhir setelah kematian manusia memastikan bahwa tidak ada satu hal pun di dunia ini yang akan luput, yang tidak dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Manusia mungkin bisa lolos dari penghakiman di dunia ini, tapi kita tidak bisa lolos dari penghakiman kelak. Allah yang adil memastikan keadilan pasti akan ditegakkan. Tapi Allah kita juga adalah Allah yang kudus. Dan dosa dan kekudusan itu saudara, dua hal ini tidak bisa bersatu. Ini seperti ya mungkin yang sudah mau menikah, sudah mempersiapkan baju weddingnya, begitu bersih, berkilau, indah gitu ya.
Nah di baju pernikahan itu, gaun pernikahan itu tidak boleh yang ada namanya noda. Tidak boleh yang ada namanya bercak-bercak hitam. Bagaimanapun juga sang pengantin akan bilang ke WO, ini harus diberesin sebelum hari pernikahan. Kekudusan dan dosa tidak bisa bersatu. Seperti debu yang masuk ke mata kita. Gak bisa dibiarkan begitu saja. Begitu juga saudara, Allah yang kudus tidak bisa bertemu dengan manusia yang berdosa. Nah ini bukan berarti Bapak Ibu Tuhan kita itu kayak alergi gitu ya sama dosa. Gak bisa gitu deket sama dosa. Bukan saudara, bukan karena Allah kita lemah. Tapi karena manusia yang berdosa tidak sanggup untuk berdiri di hadapan Allah yang kudus. Seperti Musa yang harus menutup wajahnya, memalingkan wajahnya ketika bertemu dengan kemuliaan Allah. Seperti Yesaya yang tersungkur, tidak berani menghadap Allah Bapa. Seperti itu jugalah setiap manusia yang berdosa ketika kita datang kepada Allah dengan segala kekudusannya dan keadilannya. Pertanyaan pentingnya adalah, lalu bagaimana kita bisa benar di hadapan Allah? Jawabannya hanya ada dua opsi saudara. Kita bisa membenarkan diri kita atau kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita sejak dari kecil diajarin ya di sekolah oleh orang tua apa? Kalau kamu berusaha dalam hidup, kamu pasti bisa. Sampai ada istilahnya kan, when there is a will, there is a way. Ada usaha, ada cara, ada jalan. Masalahnya saudara, itu hal yang baik, prinsip yang baik dalam kehidupan ini. Tapi masalahnya, apakah memungkinkan bagi kita untuk membenarkan diri di hadapan Tuhan? Coba jujur dengan diri sendiri. Apabila saudara menghadap Tuhan, apakah kita bisa membenarkan diri di hadapan Tuhan? Tidak bisa saudara. Kalau kita baca Alkitab, di perjanjian lama, bangsa Israel itu contoh paling nyata kegagalan manusia. Tuhan telah memberikan hukum Taurat sebagai satu standar kebenarannya, satu standar kekudusannya. Tapi terus menerus selama ribuan tahun, ratusan tahun mereka gagal untuk hidup sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Standar kekudusan Allah tidak bisa mereka capai. Nah kalau bangsa Israel gagal Bapak Ibu, apa yang membuat kita berpikir kita lebih baik dari mereka? Apakah melalui perbuatan baik kita bisa membenarkan diri di hadapan Tuhan? Kita bisa menutupi segala dosa kita. Ini seperti satu koruptor ya, mungkin yang sedang diburu oleh pemerintah. Dia tahu dia bersalah, tapi dia berusaha menutupi kesalahannya supaya lepas dari hukumannya dengan cara apa? Wah saya buka deh yayasan sosial. Supaya saya mencoba membersihkan nama saya. Apakah itu bisa saudara? Gak bisa. Usaha yang sia-sia. Dosa dan pelanggaran kita harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Solusinya apa? Seorang teolog bernama R.C. Sproul pernah berkata seperti ini. Satu-satunya cara agar Allah bisa membenarkan orang yang berdosa dan di saat yang sama bisa adil dalam prosesnya, orang berdosa tersebut harus mendapatkan pembenaran yang diberikan kepadanya dari luar. Tidak ada jalan lain selain Tuhan sendiri yang harus turun tangan dan membereskan masalah ini. Dan oleh karena itu kalau kita baca di Alkitab kita di ayat 21 Paulus memulai bagian ini dengan mengatakan, tetapi Tuhan menyatakan kebenarannya tanpa hukum Taurat. Tuhan memberikan satu jalan lain, satu alternatif lain yaitu kita dibenarkan oleh Dia.
Perhatikan di ayat 24 saudara. Di sini dikatakan, dan oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Karena manusia tidak bisa membenarkan diri sendiri, Tuhan sendirilah yang harus membenarkan kita. Dan ini sebenarnya bukan konsep baru di perjanjian baru saudara. Kalau kita baca Alkitab di perjanjian lama, telah berulang kali Allah menyediakan keselamatan datangnya dari luar. Para nabi, para hakim-hakim, para imam, raja diutus oleh Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel berkali-kali dalam sejarah bangsa mereka. Tuhan memberikan janji, Tuhan memberikan nubuat melalui para nabi sejak awal. Merujuk kepada kamu perlu penyelamat. Akan datangnya seorang juru selamat. Dan seakan-akan sepanjang sejarah dunia, Tuhan ingin berseru kepada bangsa Israel dan kepada setiap kita. Bahwa engkau tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, engkau butuh seorang penolong. Hingga akhirnya Bapak Ibu, 2000 tahun yang lalu, Allah menggenapi janjinya. Ketika Yesus, Sang Allah anak sendiri datang ke dunia ini. Ia yang tanpa dosa, rela mati menanggung dosa dan hukuman kita. Supaya apa? Kita yang berdosa bisa hidup di dalam Dia. Kasih Allah, keadilan Allah, kebenaran Allah bertemu di dalam salib Kristus melalui darahnya yang tercurah. Itulah poin dari ayat 25. Seperti kaca pembesar yang kita arahkan ke matahari, di mana seluruh sinar matahari berfokus kepada satu titik. Seperti itu juga saudara. Kematian Kristus menanggung murka Allah atas dosa. Menanggung hukuman atas dosa manusia. Di atas salib Kristus, Tuhan Yesus menjadi jalan pendamaian bagi Allah dan manusia. Karena kematiannya, darahnya yang tercurah, status kita berubah di hadapan Allah. Saudara yang pernah kena COVID, saya pernah ya, sekarang saya bisa ngomong, saya pernah. Saudara pasti mungkin pernah mengalami status peduli lindungi berubah jadi hitam. Dan sampai suatu hari saudara sembuh, lalu tes PCR lagi, status tersebut berubah menjadi hijau. Aman, benar. Seperti itu juga saudara, karena kematian Kristus, status setiap dari kita yang percaya kepadanya berubah. Dari tidak benar, bersalah, dinyatakan benar, kudus di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus Tuhan Allah tidak lagi memandang kita sebagai pihak yang berdosa, pihak yang bersalah, yang sepatutnya menerima penghakiman itu. Tapi Allah memandang kita sebagai pihak yang benar, yang dikasihi olehnya. Dan itulah yang Paulus katakan di Kolose 3:3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Kekudusan Allah itu melingkupi kita. Seperti jubah yang diberikan kepada kita. Supaya apa? Kita tersembunyi di dalam Dia. Kita berlindung di dalam kekudusan Kristus. Jadi, jawaban dari pertanyaan pertama. Bagaimana seseorang bisa benar di hadapan Tuhan? Jawabannya ini saudara. Manusia berdosa tidak bisa membenarkan dirinya sendiri. Tapi pembenaran itu kita terima karena Allah sendiri yang membenarkan kita di dalam Kristus. Nah, apakah ini berarti lalu setiap dari kita otomatis diselamatkan? Tidak, saudara. Disinilah peran iman begitu penting. Apa peran iman dalam keselamatan? Perhatikan ayat 26.
Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan siapa? Orang-orang yang percaya atau beriman kepada Yesus. Pembenaran terjadi kepada orang yang beriman kepada Yesus. Nah, apa artinya beriman? Apa maksudnya percaya kepada Yesus? Mungkin ini sering dalam pertanyaan kepala kita ya. Apakah aku benar-benar percaya kepada Yesus? Di dalam teologi reformasi sering ditekankan ada 3 aspek dari iman yang menyelamatkan. Perhatikan nih saudara, ini sangat penting. Apa 3 aspek dari iman yang menyelamatkan itu? Yang pertama, bahasa Latin disebut notitia atau pengetahuan. Iman yang sejati memerlukan pengetahuan akan apa yang kita imani. Saudara, kita tidak bisa percaya atas sesuatu yang kita tidak tahu. Itu namanya iman yang buta. Kekristenan itu bukan iman yang buta, bukan asal percaya saja. Nah, ini bukan berarti kita harus tahu seluruh isi Alkitab luar dalam, bukan. Tapi kita harus tahu apa yang menjadi objek dari percaya kita. Siapa Tuhan yang kita sembah? Mengapa kita harus diselamatkan? Mengapa kita harus taat kepadanya? Kita harus tahu apa yang kita percayai. Aspek kedua, assensus atau kepercayaan. Iman yang menyelamatkan juga memerlukan bukan hanya pengetahuan, tapi sikap hati yang benar-benar mempercayai apa yang kita tahu. Saudara, ini menunjukkan kalau iman itu bukan masalah intelek. Tapi iman adalah masalah hati juga. Saya beri contoh, ketika saudara mengetahui Tuhan membenci dosa. Apakah saudara juga menyesali dosa yang saudara lakukan? Apakah saudara juga membenci dosa? Ketika kita tahu Tuhan Allah menyelamatkan kita yang tidak pantas ini. Apakah saudara bersyukur? Ketika kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang adil, apakah kita datang kepadanya dengan sikap hormat dan gentar? Assensus, kepercayaan. Dan ketiga adalah fidusia atau kesetiaan. Saudara, iman yang sejati, iman yang menyelamatkan lebih daripada sekedar tahu, lebih daripada sekedar merasakannya. Tapi iman yang sejati juga adalah sesuatu yang tampak di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau ngobrol dengan seseorang ya, dan orang itu bilang, oh gue percaya kok. Tapi saudara seringkali mungkin ragu kan yang benar. Bagaimana kita bisa tahu? Dari sikap diri mereka. Kalau nanya istri saya pasti tahu ya anak-anak gitu. Harus bersih ya tahu-tahu gitu. Tapi sikap hidupnya tidak menunjukkan itu. Nah, begitu juga dengan kita saudara. Apabila kita mengatakan saya beriman, saya percaya, saya merasakannya setiap kali nyanyi saya bergetar gitu ya. Tapi apabila hidup kita tidak menunjukkan apa yang kita tahu, apa yang kita rasakan. Apakah kita benar-benar percaya? Saudara, ini bukan berarti hidup kita tiba-tiba jadi sempurna. Bukan. Tapi buah dari pertobatan itu nyata. Karena roh Allah bekerja di dalam hidup setiap orang percaya. Dan inilah yang Alkitab katakan sebagai pertobatan. Buah keselamatan yang mengubah orientasi hidup kita. Aspirasi hidup kita, prioritas hidup kita diubah sepenuhnya. Karena iman percaya itu. Pengetahuan, kepercayaan, kesetiaan. Seringkali juga disebut sebagai percaya secara pikiran, secara hati, dan secara tindakan. 3 aspek itu. Nah, apakah ini berarti manusia memiliki kontribusi saudara di dalam keselamatan kita? Apa kita berperan? Bukan. Yohanes Calvin pernah merangkum dengan sangat baik apa iman itu. Katanya, iman itu seperti tangan kosong yang terbuka dan terulur kepada Tuhan. Tanpa apapun untuk ditawarkan. Dan segala sesuatu untuk diterima. Kembali lagi ke kisah Martin Luther.
Kebenaran yang ia temukan ketika membaca surat Roma itu membuka mata hati dan pikirannya. Luther sadar bahwa selama ini sumber kekhawatiran, keraguan yang ia miliki, kenapa? Karena ia meletakkan iman percaya dia pada sesuatu yang salah. Pada usahanya, ketaatannya, kehidupan keagamaannya. Berharap itu bisa membenarkan dirinya di hadapan Tuhan. Tidak, saudara. Itu adalah fondasi yang sangat-sangat rapuh. Karena kita adalah manusia yang berdosa. Tapi ketika Luther mengerti akan kasih karunia Tuhan, ia meletakkan iman percayanya di bawah kaki salib Kristus. Batu karang yang kokoh itu dan kelegaan itu datang. Seperti beban berat yang selama ini ia pikul, ia letakkan suatu kelegaan yang membebaskan. Itulah esensi dari sola fide, saudara. Bukan prinsip doktrin yang susah dimengerti atau rumit. Tapi sola fide adalah kebenaran yang melegakan, yang menyegarkan, yang membebaskan. Dan pada akhirnya menyelamatkan kita. Saya akhiri khotbah pagi hari ini dengan 2 implikasi sederhana dari pengertian akan sola fide ini. Pertama, saudara, keselamatan diperoleh melalui iman, bukan perbuatan baik. Kita sudah bahas ini cukup mendetail bulan lalu ya ketika membahas surat Titus, jadi saya tidak akan ulangi lagi. Tapi satu poin penting saudara kita ingat, usaha dan perbuatan manusia itu tidak akan bisa menyelamatkan kita. Dan inilah yang membedakan iman kekristenan dengan semua kepercayaan dan agama yang lain. Semua agama yang lain, kepercayaan lain mengatakan kita harus berusaha agar benar di hadapan Tuhan. Dalam bahasa Inggris inilah yang sering disebut sebagai perbedaan antara do and done. Sebagai orang Kristen, iman percaya kita bukan diletakkan pada do. Do more, lakukan ini, lakukan itu. Tapi iman percaya kita diletakkan pada done. 2 huruf aja bedanya. Apa yang Allah telah lakukan bagi kita. Keselamatan bukan kita peroleh dengan membangun tangga menuju surga. Tapi keselamatan kita peroleh kenapa? Karena kita menggenggam tangan Tuhan yang telah terulur bagi kita. Perbuatan baik usaha kita itu adalah respon. Bukan cara untuk mendapatkan keselamatan itu. Implikasi terakhir. Ini yang penting saudara. Keselamatan tidak kita peroleh melalui iman, yang dipertahankan melalui perbuatan baik. Sebagai orang Kristen saya rasa inilah kekeliruan yang sering kali kita miliki tentang sola fide. Kita bilang ya saya yakin percaya keselamatan saya terima karena anugerah Tuhan. Tapi seringkali saudara sadar tidak sadar di dalam kehidupan kita mengandalkan diri sendiri untuk memperjuangkan keselamatan itu. Melalui perbuatan baik kita, melalui pelayanan kita, melalui asosiasi kita dengan gereja apapun. Kalau itu yang masih kita andalkan saudara, maka kita belum sepenuhnya mengerti keindahan dari iman di dalam Kristus. Paulus bahkan dengan keras memperingatkan jemaat di Galatia, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ingat saudara, Tuhan yang memanggil dan membenarkan kita juga adalah Tuhan yang sama yang akan menopang kita hingga akhirnya. Dalam perjalanan iman kita mungkin kita sering merasa kecewa, kita sering merasa gagal dengan dosa kita. Ketika itu terjadi saudara, jangan andalkan perbuatan kita. Apa jawabannya? Kembali lagi kepada salib Kristus. Pandanglah akan salib Kristus. Ingat sekali lagi ketidaklayakan kita. Dan bersyukurlah dengan kemurahan Tuhan kepada kita. Gak ada yang namanya naik level sebagai orang Kristen. Setiap dari kita di dalam perjalanan iman kita, fondasi dasar kita sama. Kasih karunia yang menyelamatkan
juga adalah kasih karunia yang membawa kita pada akhirnya. Di Al-Khotbah saya berkata, Luther pernah bilang seperti ini, berdiri atau runtuhnya sebuah gereja tergantung pada artikel sola fide ini. Sola fide, bukan sola frida ya, sola fide. Benar saudara, tapi ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Artikel sola fide ini penting, bukan hanya untuk gereja, tapi kenapa? Karena setiap dari kita atas dasar inilah kita berdiri di hadapan Tuhan kita. Di hari penghakiman tersebut, pertanyaan saya saudara, siapa yang mau kita andalkan? Mari kita berdoa. Bapa, di pagi hari ini, kami sekali lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan sekali lagi akan keberdosaan dan ketidaklayakan kami. Dan kami bersyukur Bapa, bahwa Engkau menyediakan jalan pendamaian itu. Kau tahu kami tidak sanggup. Kau tahu kami tidak bisa. Dan oleh karena itulah, di dalam kasih-Mu, Tuhan Yesus datang, memanggil setiap dari kami untuk datang kepadamu. Bapa, ajar setiap kami yang sering kali meletakkan iman percaya kami pada fondasi yang salah. Ajar setiap kami untuk bisa berseru kepadamu, Tuhan tolong kami yang tidak percaya ini. Agar janji-Mu yang manis, janji-Mu yang melegakan dan membebaskan itu, yang terus-menerus menjadi fondasi yang kami pegang dengan erat sampai pada akhirnya. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.